kebijakan perdagangan bebas benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Yuk kita bahas salah satu perjanjian ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik. RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership mulai berlaku sejak Januari 2022. Tujuannya meningkatkan integrasi ekonomi, tarif dipangkas, investasi asing dipacu, dan pasar jadi lebih terbuka. Tapi, apakah RCEP betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggotanya, khususnya PDB, menggunakan pendekatan ekonometrika Difference in Differences atau DID. Metode ini membandingkan perubahan GDP sebelum dan sesudah kebijakan antara negara RCEP dan non-RCEP. Pertama-tama kita lakukan dulu import file, import data DID. Terus selanjutnya kita bersihkan data dengan membuang kolom yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita ubah variabel negara dari string ke numerik. Setelah itu kita save dataset yang telah dibersihkan. Terus selanjutnya kita allow using-kan tersebut. Setelah itu kita set data panel berdasarkan variabel negara dan tahun. Selanjutnya kita buat variabel date interaksi antara treated dan post. Lalu kita jalankan regresi fixed effect pertama, itu extract GDP date export FDI employ Verobus. Kemudian kita gunakan interaksi penuh antara treated dan post. Untuk pembanding, kita juga menjalankan regresi dengan random effect. Setelah itu kita akan lakukan uji coba dengan membuat variabel tahun baru melalui Flashbo. Lalu kita jalankan regresi Flashbo-nya. Selesai, proses running sudah lengkap dan siap untuk dianalisis. Berdasarkan hasil regresi DID, dengan model fixed effect, interaksi antara variabel treated dan post tidak signifikan secara statistik. Artinya, kebijakan atau perlakuan yang diamati belum menunjukkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan GDP negara-negara yang termasuk dalam kelompok perlakuan. Sebaliknya, variabel pengangguran menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap GDP. Yang berarti, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Di sisi lain, FDI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap GDP dalam model random effect, menunjukkan bahwa peningkatan FDI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Uji placebo juga telah dilakukan untuk memastikan validitas asumsi paralel trend, dan hasilnya menunjukkan tidak ada efek signifikan sebelum perlakuan, sehingga model DID yang digunakan dapat dikatakan valid. Secara keseluruhan, intervensi yang diuji belum memberikan dampak nyata terhadap GDP, tetapi faktor-faktor seperti FDI dan pengangguran tetap menjadi penentu penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, berdasarkan hasil analisis different in difference, dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP negara-negara yang termasuk dalam kelompok perlakuan. Hasil estimasi menunjukkan
bahwa interaksi antara variabel treated dan post tidak signifikan secara statistik, baik dalam model fixed effect maupun random effect. Hal ini mengidentifikasi bahwa kebijakan atau intervensi yang diamati tidak memberikan perubahan berarti terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode observasi. Namun, beberapa variabel kontrol seperti pengangguran dan FDI tetap berpengaruh signifikan terhadap GDP, sesuai dengan harapan ekonomi. Uji placebo juga mendukung validitas model karena tidak ditemukan efek perlakuan sebelum kebijakan diterapkan. Dengan demikian, meskipun efek kebijakan belum tampak, model DID yang digunakan sudah memenuhi asumsi utama dan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi lebih lanjut.